Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusti Rahayu di sini akan berperan sebagai Kepolisian Republik Indonesia atau Polri. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan terkait pengambilan keputusan tentang pelaksanaan tilang online atau tilang elektronik. Sebelumnya di sini saya jelaskan bahwa di dalam diskusi ini kami melibatkan pihak Polres, pihak Polda, pihak Kejaksaan, dan pihak dari Masyarakat Peduli Lalu Lintas Indonesia. Sebelumnya pelaksanaan dilakukan beberapa tahun yang lalu dan dilatar belakangi kebutuhan penegakan hukum terkait dengan pengaturan tata tertib lalu lintas. Yang kedua, mengingat konsep dari pelaksanaan pembantu menghindari praktek korupsi atas denda tilang. Selanjutnya, membantu untuk mengoptimalkan denda yang masuk ke dalam negara. Namun seiring dengan perjalanan dan penerapan dari pelaksanaan tilang online ini, terdapat beberapa Adapun permasalahan-permasalahan yang timbul dari pelaksanaan tilang online ini adalah yang pertama, perangkat kamera yang digunakan untuk memotret plat nomor biasanya itu sering terjadi memotret plat nomor kendaraan yang palsu atau terjadi salah tilang, sehingga mengakibatkan masyarakat yang di dalam surat tilang itu tertulis namanya merasa kalau mereka tidak pernah melakukan pelanggaran lalu lintas. Yang kedua, adanya keterbatasan dana dalam pengiriman surat tilang kepada pelanggar lalu lintas. Yang ketiga, banyaknya pelanggar lalu lintas yang tidak mau mengkonfirmasi bahkan tidak mau membayar denda tilang yang telah ditetapkan. Yang keempat, adanya gangguan sistem tilang online yang menyebabkan pelayanan tilang elektronik ini menjadi sangat lambat dan berbelit-belit. Yang kelima, masih banyak kasus kebocoran data pada sistem tilang online. Dan yang terakhir, adanya data pengguna jalan yang melanggar lalu lintas itu tidak tercatat secara valid. Demikian beberapa persoalan atau kasus yang dapat kami sampaikan seiring dengan perkembangan pelaksanaan tilang online. Maka di sini kami dari pihak Polri meminta kepada rekan-rekan dari Polda, Polres, Kejaksaan, bahkan masyarakat peduli lalu lintas Indonesia untuk menyampaikan beberapa alternatif keputusan yang sekiranya bisa dijadikan solusi untuk mengatasi berbagai kasus pelaksanaan tilang online ini. Baik, untuk yang pertama kami minta kepada pihak Polda untuk menyampaikan argumennya terkait alternatif solusi yang bisa membantu meringankan persoalan tilang online ini. Kepada pihak Polda disilakan. Ya baik, terima kasih kepada Polri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan tanggapan terkait adanya kasus untuk mengatasi tilang online di Indonesia. Nah, dari Polda sendiri, saya perwakilan dari Polda Sumatera Barat, Febrian Argawayudi, itu kasus yang terjadi dalam permasalahan tilang online di Indonesia, itu terkait yang pertama adalah peningkatan sistem keamanan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, sistem tilang online ini itu kan sistem tilang yang menggunakan basis elektronik atau digital. Nah, yang menjadi problem dari pelaksanaan sistem tilang online ataupun pelayanan publik yang berbasis online di Indonesia itu adalah terkait kebocoran dan keamanan data-data pribadi dari masyarakat sebagai pengguna layanan. Nah, pemerintah dan kepolisian tentunya perlu meningkatkan sistem keamanan berbasis digital ini pada sistem online agar data pribadi pengguna jalan tidak mudah bocor dan disalahgunakan.
Karena jika mudah bocor dan disalahgunakan, tentunya ini juga juga menyebabkan masyarakat tidak nyaman mengakses layanan sistem tilang online ini. Ya, mungkin sekiranya dari Polri bisa lebih meningkatkan lagi sistem keamanan dalam pelaksanaan tilang online yang diterapkan di Indonesia ini. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Polri. Itu beberapa alternatif yang perlu kita selesaikan terkait kasus tilang online dari Polda sendiri. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada Polri. Selanjutnya, kami minta kepada pihak Polres untuk menyampaikan beberapa alternatif yang sekiranya dapat membantu meringankan kasus yang terjadi terhadap pelaksanaan tilang online ini. Kepada pihak dari Polres, kami persilahkan. Terima kasih sebelumnya kepada perwakilan dari Polda. Saya di sini sebagai perwakilan dari Polres, Mary Eka Putri, ingin memberikan solusi terhadap penanganan kasus pelanggaran yang terjadi. Yang pertama itu, pemerintah dan kepolisian perlu menindak tegas kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam pengelolaan sistem tilang online. Selanjutnya, itu bisa menjadi memberikan efek jerah terhadap pelanggar dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan, dan juga dapat menghindari sebagian-sebagian kecil permasalahan yang terjadi di jalan antara polisi dengan masyarakat. Mungkin sekian solusi yang dapat saya sampaikan dari perwakilan Polres. Saya kembalikan kepada Ibu dari perwakilan Polri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pihak dari Polres yang telah menyampaikan argumennya. Selanjutnya, sebagai penegakan hukum dan sebagai pihak yang menjamin akan terlaksananya pelaksanaan tilang online ini, mari kita dengarkan sampaian argumen dari pihak Kejaksaan Republik Indonesia. Kepada pihak dari Kejaksaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Saya Mita Nurmalasari, perwakilan dari Kejaksaan. Di sini saya ingin memberikan sedikit solusi untuk kasus tilang online yang sudah dipaparkan oleh anggota Polri tadi. Jadi mungkin pemerintah dan kepolisian itu perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanannya pada sistem tilang online ini agar pengguna jalan tidak mengalami kesulitan atau keterlambatan dalam membayar denda. Nah, juga peningkatan kualitas ini juga dapat menyelesaikan proses hukum dengan cepat. Nah, mungkin dari pihak Kejaksaan segitu dulu, dikembalikan kepada Polri. Terima kasih kepada pihak Kejaksaan yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, sebagai pengguna lalu lintas dan sebagai kelompok yang sangat terdampak dari pelaksanaan tilang online ini, kami sudah bergabung dengan Masyarakat Peduli Lalu Lintas Indonesia. Kepada rekan kami dalam kelompok Masyarakat Peduli Lalu Lintas Indonesia, kami meminta untuk menyampaikan argumennya sehingga bisa dijadikan sebagai alternatif solusi terhadap kasus pelaksanaan tilang online ini. Dipersilahkan kepada saudari. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada pihak Polri. Saya Nurisa Al-Fajar, merupakan perwakilan dari Masyarakat Peduli Lalu Lintas Indonesia. Di sini akan memberikan beberapa solusi terkait permasalahan e-tilang. Menurut kami, perwakilan dari Masyarakat Peduli Lalu Lintas terkait permasalahan e-tilang diberlakukan di Indonesia, kami memiliki beberapa alternatif. Yang pertama dalam peningkatan sosialisasi. Pemerintah dan kepolisian perlukan sosialisasi mengenai sistem tilang online kepada masyarakat, terutama mengenai cara penggunaannya dan hak-hak pengguna jalan dalam proses hukum. Kemudian dalam peningkatan transparansi. Pemerintah dan kepolisian perlu meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sistem tilang online, sehingga masyarakat peroleh informasi yang jelas dan terpercaya mengenai sistem tilang online. Sekian pendapat atau solusi dari permasalahan. Saya kembalikan kepada pihak Polri.
Baik, terima kasih kepada pihak dari Masyarakat Peduli Lalu Lintas Indonesia. Nah, di sini kami dari pihak Polri sudah mendengar beberapa argumen yang telah rekan-rekan sampaikan yang tergabung di dalam diskusi pada kesempatan kali ini. Kami sedikit menambahkan bahwa bagaimana jika kita harus meningkatkan keamanan data terhadap pelaksanaan tilang online ini. Di sini diperlukan kerjasama yang sangat bagus antara kepolisian dengan pihak pemerintah, itu termasuk di dalamnya pihak kejaksaan, pihak Polda, Polres, bahkan masyarakat peduli lalu lintas Indonesia untuk meningkatkan keamanan data pada sistem tilang online, seperti penggunaan sistem enkripsi data, firewall, dan protokol keamanan lainnya untuk mencegah terjadinya kebocoran data. Dan selanjutnya bisa dilakukan penyelidikan atau menindak pelaku yang melakukan kebocoran data tersebut pada sistem tilang online, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Baiklah, dari beberapa argumen yang telah rekan-rekan sampaikan, mungkin bisa lebih apakah ada argumen-argumen yang sekiranya bisa menguatkan untuk dijadikan sebagai solusi dari permasalahan dari tilang online ini. Mungkin pertama kali kami meminta kepada pihak dari Polda, apakah ada argumen lain yang sekiranya bisa menguatkan untuk solusi atas kasus ini. Kami persilakan kepada pihak dari Polda Sumatera Barat. Ya, baik, terima kasih dari Ibu dari perwakilan Polisi Rakyat Indonesia atau Polri. Ya, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, terkait masalah dari e-tilang, itu yang paling krusial adalah terkait kebocoran data pada sistem tilang. Nah, kalau dari Polda sendiri, Polda Sumatera Barat, itu memberikan jalan atau alternatif bagaimana masalah dari e-tilang ini. Itu yang paling utama adalah meningkatkan kesadaran di masyarakat, yang dalam hal ini adalah para pengguna jalan, karena pengguna jalan juga perlu diberikan pemahaman, sangat perlu memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi mereka, karena yang bisa sama-sama kita lihat, banyak sekali dari masyarakat itu yang membagikan informasi pribadi kepada pihak yang tidak dikenal, dan memperhatikan tanda-tanda situs web yang aman. Karena web yang beredar saat ini itu banyak yang tidak resmi ya, yang tentunya itu juga akan menyebabkan data-data dari masyarakat sendiri itu akan bocor. Jadi harapan kami dari Polda agar dari Polri dan juga sinergitas antara Polri dengan stakeholder yang lainnya itu sama-sama memberikan pemahaman, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi dari masyarakat atau para pengguna jalan itu sendiri. Ya, mungkin itu saja dari Polda. Saya kembalikan kepada Polri. Baik, terima kasih kepada pihak dari Polda. Nah, selanjutnya sebagai pelaksana dari pelaksanaan tilang online ini, kebijakan dari tilang online ini, dan sebagai pihak yang terlibat langsung dari pelaksanaan tilang online ini, kami meminta kepada pihak dari Polres untuk menyampaikan beberapa alternatif yang sekiranya bisa sangat menguatkan untuk dijadikan solusi atas kasus ini. Kami minta kepada pihak Polres untuk menyampaikan pendapatnya, disilakan. Terima kasih atas kesempatannya dari Polri. Di sini kami pihak Polres memberikan solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus kebocoran data pada sistem tilang elektronik ini atau tilang online ini, di mana pihak atas mungkin bisa membuat kebijakan yang lebih ketat tentang aturan tilang elektronik, di mana pemerintah perlu membuat kebijakan yang lebih ketat terkait dengan pengelolaan data pada sistem tilang online, seperti ketentuan yang lebih jelas mengenai privasi data dan sanksi yang lebih berat bagi pelaku kebocoran
data, karena data itu kan sifatnya sangat privasi ya bagi kita sendiri. Jadi mungkin kebijakannya lebih ketat untuk tilang elektronik ini. Mungkin itu solusi dari kami pihak Polres. Saya kembalikan kepada pihak Polri. Terima kasih. Terima kasih dari pihak dari Polres yang telah menyampaikan argumennya. Mungkin dari beberapa argumen yang telah rekan-rekan sampaikan bisa kami pertimbangkan sehingga nanti kita mencapai kesepakatan dalam diskusi pada siang hari ini. Selanjutnya dari pihak penegak hukum, dari pihak kejaksaan, kami mohonkan untuk menyampaikan argumen penguatnya dalam kasus tilang online ini. Kepada pihak kejaksaan, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Dari pihak kejaksaan untuk solusi dari kasus tilang online ini diminta atau untuk pemerintah dan kepolisian itu untuk perlu melakukan audit dan evaluasi secara berkala terhadap sistem tilang online. Nah, nanti tujuannya itu dapat terdeteksi dengan cepat jika ada kebocoran data atau masalah keamanan lainnya dan segera diperbaiki. Kalau dari kejaksaan hanya segitu. Kalau saya kembalikan kepada Polri. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan beberapa argumen terkait persoalan-persoalan yang muncul dari pelaksanaan tilang online ini. Dari beberapa pendapat yang telah rekan-rekan sampaikan, kami dari pihak Polri telah merangkum beberapa alternatif yang sekiranya bisa untuk dijadikan sebagai jawaban atas persoalan ini. Yang pertama yaitu kami dari pihak kepolisian itu akan meningkatkan sosialisasi mengenai sistem tilang online ini, terutama mengenai manfaat dan kemudahan yang diberikan oleh sistem tilang online ini. Yang kedua, kami akan meningkatkan kualitas pelayanan, yaitu kami perlu bekerja sama dengan pemerintah dan pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada sistem tilang online ini, seperti mempercepat proses penyelesaian tilang, menyediakan layanan pelanggan yang responsif, dan menyediakan pembayaran denda yang beragam sehingga memudahkan masyarakat. Selanjutnya kami akan meningkatkan aksesibilitas pada sistem tilang online ini seperti menyediakan aplikasi mobile yang sangat mudah digunakan dan menyediakan layanan yang mudah untuk diakses oleh masyarakat. Selanjutnya kami akan membuatkan alternatif pembayaran bagi masyarakat yang kena tilang melalui sistem tilang online ini seperti pembayaran melalui bank, m-banking maupun kantor pos. Dan selanjutnya kami akan mengupayakan pemberian insentif terhadap masyarakat yang menggunakan sistem tilang online ini seperti pemotongan harga atau penghargaan khusus sehingga masyarakat merasa terdorong untuk menggunakan sistem tilang online ini. Nah, dengan beberapa alternatif solusi yang telah disampaikan tadi, maka keputusannya adalah solusi-solusi yang saya sampaikan tadi diharapkan seluruh pihak termasuk masyarakat di dalamnya dapat lebih terbuka dan terbiasa dengan penggunaan sistem tilang online saat ini dan ke depannya, sehingga dapat membantu untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi dalam penegakan hukum dan pengaturan lalu lintas di jalan raya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah bergabung pada diskusi pada kesempatan kali ini. Saya sebagai pimpinan dalam diskusi ini mengucapkan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Kami tutup sidang kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.